pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi, Bu. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah Bu sehat. Aku Alhamdulillah. Oke, baik. Kita mulai pembelajaran hari ini. Satu orang pimpin doa dulu dong. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Raha. Terakhir bahas apa? Sel volta. Sel volta. Oke, jadi hari ini saya akan melanjutkan pembahasan ke sel elektrolisis. Silakan bisa dibuka buku paketnya, biar nanti sama-sama kita lihat kalau ada latihan-latihan soal. Oke, sudah ada di layar kalian? Sudah. Oke, jadi untuk elektrolisis sebenarnya dia adalah kebalikannya dari sel volta. Kalau sel volta itu definisinya apa? Sel elektrokimia yang mengubah energi apa menjadi apa? Reaksi kimia menjadi listrik. Nah, benar. Reaksi kimia menjadi listrik. Kalau elektrolisis itu kebalikannya. Jadi dari energi listrik dibutuhkan untuk melakukan reaksi kimia. Tanya aja Pak Yudo, beneran dah. Tanya ke Pak Radin. Itu yang di map kuning di belakang, maaf. Ini siapa? Itu udah lama. Oh. Nah, ini ya. Jadi kalau elektrolisis itu kebalikannya dari volta. Kalau volta dari reaksi kimia menjadi energi listrik, kalau elektrolisis dia butuh listrik untuk menghasilkan reaksi kimia. Jadi kebalikannya. Nah, kalau volta itu reaksinya spontan, ya menghasilkan listrik. Kalau misalnya elektrolisis itu tidak spontan. Di elektrolisis juga dikenal dengan anoda dan katoda. Sama, kalau katoda adalah tempat terjadinya reduksi, kalau anoda adalah tempat terjadinya oksidasi. Cuma beda di muatannya aja. Beda di kutub. Kalau volta kutubnya apa? Katoda kutub apa? Anoda kutub apa? Katoda positif, anoda negatif. Iya, katoda positif, anoda negatif. Atau ingat aja kapan. Kapan, KPA. Katoda positif, anoda negatif. Sedangkan kalau elektrolisis banyak kebalikannya. Kenapa? Kenapa? Katodanya negatif, nih katodanya muatannya negatif, anodanya positif. Nah, ini berlaku untuk nanti ketika kalian praktek ya. Kalau misalkan praktek ya. Jadi di sini nih katoda ya dia di kutub negatif. Nanti dia pakainya adalah power supply. Ada yang tahu power supply? Ada nggak sih? Udah pernah pakai belum sih? Power supply? Udah ya, tahu ya. Di situ ada kutubnya negatif sama positif. Nah, kalau kita mau praktek elektrolisis, nah jangan kebalik naruh kutubnya. Jadi yang dicolokin ke kutub negatif itu katoda nanti ya. Kemudian dicolokin ke kutub positif itu adalah anoda. Kenapa? Kalau volta kapan? Kalau elektrolisis kenapa? Gitu, kebalikannya. Nah, kalau di volta dia pakai berapa larutan kemarin pada rangkaiannya? Larutan. 2 larutan ya. Kalau elektrolisis dia pakai minimal 1. Ya, jadi rangkaiannya kayak gini. Dia nggak ada jembatan garam, nggak ada penghubung. Jadi dia langsung dicelupin katoda dan anodanya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dia pakai 1 larutan, ada katoda, ada anoda, ada power supply untuk mengalirkan listrik sehingga reaksi kimia bisa terjadi. Untuk katodanya tetap sama seperti di volta, tempat terjadinya reduksi, dan anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Ini elektron atau listrik memasuki sel elektrolisis melalui kutub negatif. Spesies tertentu dalam larutan menyerap elektron dari katoda dan mengalami reduksi. Sementara itu, spesies lain melepas elektron di anoda dan mengalami oksidasi. Kayak yang kemarin sih sama. Jadi, pelepasan elektron itu terjadi pada reaksi reduksi apa oksidasi? Pelepasan elektron.
Reduksi. Ngaco. Pelepasan elektron. Oksidasi. Kan kemarin udah belajar nih. Mana ya reaksinya? Di sini reduksi dua-duanya. Nah, nih. Nih, coba. Ini katoda, reduksi elektronnya di kiri. Anoda, oksidasi elektronnya di kanan. Yang lepas tuh yang elektronnya di kiri atau di kanan? Kanan. Nah, berarti reaksi pelepasan elektron itu adalah reaksi oksidasi. Sedangkan reaksi penangkapan elektron adalah reaksi reduksi berlangsung di katoda. Nah, ini sama, ini berlaku untuk di elektrolisis juga. Ya. Jadi harus diingat-ingat melepas elektron di reaksi apa, menangkap elektron reaksi apa. Nah, kemudian di elektrolisis ini yang banyak adalah aturan penulisan di katoda dan anoda. Kalau volta kan kemarin gampang. Pakai logam apa nih? Cu sama Zn. Ya udah berarti Cu reduksi, Zn oksidasi. Semudah itu dilihat dari logamnya aja. Tapi kalau di elektrolisis itu ada banyak aturan penulisan di katoda dan di anoda. Ya. Pertama, kalau di sini ya, kation. Ya, di katoda itu adalah tempat penulisan kation. Kation itu adalah ion positif atau negatif ya? Kation. Kation itu ion positif, Positif, Bu, betul. ya. Nah, katoda adalah ion positif. Tempatnya penulisannya di katoda. Katoda itu untuk penulisan kation, ion-ion positif. Sedangkan di anoda itu adalah tempat untuk penulisan anion. Ya, anion. Anion tulisnya di anoda. Nah, kation itu ada banyak aturannya. Saya sempat bikin diagram sendiri, bikin bagan sendiri. Nah, ada di layar kalian? Ada ya kayak gini ya. Alhamdulillah udah ketemu ya. Nah, reaksi di katoda, cara penulisannya yang pertama kali yang kamu lihat adalah bagaimana wujudnya. Ini bukan wujud larutan, sorry saya ganti. Fasenya apa? Apakah yang dielektrolisis itu larutan atau yang dielektrolisis lelehan? Kalau bentuknya larutan, nih, kalau memang dia wujudnya larutan, kamu arahkan ke sini. Ya. Nanti kation atau ion positif akan mengalami reduksi. Ya. Kationnya apa dulu? Kalau H+ reaksinya seperti ini. 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2. Nah, ini harus dihafal ya. Reduksi H+ menjadi H2. Elektronnya di kiri. Semua reaksi di katoda itu elektronnya di kiri. Kemudian, kalau kationnya yang terlibat adalah golongan 1, golongan 2, aluminium, dan mangan, maka reaksinya adalah reduksi H2O. 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 plus 2OH-. Kemudian, kalau kation yang terlibat adalah selain golongan 1A, selain golongan 2A, selain Al, selain Mn, maka kation itu sendiri yang akan direduksi. Golongan 1A siapa aja sih? Kelas 12, golongan 1A. Hidrogen. Hidrogen udah di sini ya. Selain hidrogen, Litium. Li, Na, Litium. K. Kalium. A, B. Cs, Fr. Ya, golongan 2. Beli, mangga, campur, sirsak, bagi, kata. Nah, kalau kation-kation yang terlibat selain mereka, maka kamu langsung menuliskan reduksi logam itu sendiri. Kalau yang terlibat Cu, berarti Cu2+ tambah 2E menjadi Cu. Kalau yang terlibat Zn, Zn itu kan bukan 1A, bukan 2A, bukan aluminium, bukan mangan, berarti Zn itu sendiri yang akan mengalami reduksi. Ditambah 2 elektron menjadi Zn. Nah, kayak gitu. Jadi tergantung kationnya yang terlibat apa. Kemudian kalau misalkan dia wujudnya lelehan, ya, maka kation apapun akan mengalami reduksi. Misal lelehan NaCl, berarti kationnya apa? NaCl, kationnya apa? Na+, betul. Harusnya kalau larutan, karena dia termasuk golongan 1,
Maka nanti penulisannya di katoda adalah ini. Katoda berarti 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2OH-. Ya gitu. Tapi kalau dia bentuknya lelehan NaCl, maka kation itu akan mengalami reduksi Na+. Kalau direduksi berarti ditambah 1 E menjadi Na. Karena dia muatannya positif 1. Gitu. Tapi kalau dibentuknya larutan, karena di larutan itu ada H2O, ada air. Maka yang reduksi adalah air. Tapi kalau di lelehan itu tidak mengandung air. Maka Na itu langsung mengalami reduksi. Itu untuk Bagong mau memudahkan aja penulisan di katoda dan anoda. Kemudian itu aturan di katoda. Lalu aturan penulisan di anoda. Nah, ini juga lumayan banyak lagi ya. Nah, penulisan di anoda. Kalau tadi katoda yang pertama kali prioritasnya lihat dulu wujudnya apa. Kalau di anoda lihat dulu elektrodanya apa. Elektroda itu yang kecelup tadi. Yang logam ya. Yang kecelup dalam larutan itu elektroda. Ya. Elektroda itu terbagi jadi 2. Ada yang inert, ada yang non-inert. Inert itu artinya dia tidak bereaksi. Berarti kalau non-inert apa? Kalau inert tidak bereaksi, kalau non-inert berarti bereaksi, betul. Bereaksi. Ada 3 anggota logam yang tidak bereaksi. Ada C, karbon, ada PT, platina, ada AU, aurum atau emas. Ya, jadi dia tidak bereaksi. Kalau menggunakannya yang dicelup itu pakai karbon misalkan. Terus siapa yang bereaksi? Yang bereaksi adalah anion. Ya, ion negatif. Nanti dia akan bereaksi di anoda. Akan mengalami oksidasi. Anion itu banyak jenisnya, jadi tergantung nanti dia pakai larutan apa. Kalau anion yang terlibat adalah OH-, nah berarti ini kamu tulis reaksinya. Berarti kalau misalkan NaOH, nah berarti kan anionnya OH- kan. Maka di anoda tulisannya adalah ini 4OH- menjadi H2O plus O2 plus 4 elektron. Kalau misalkan yang terlibat ion sisa asam oksi, contoh yang ada O-nya NO3-, SO42-, misalkan pakai asam sulfat berarti ion negatifnya SO42-. Kalau asam nitrat berarti ion negatifnya NO3-, dan seterusnya. Pokoknya kalau pakai anion sisa asam oksi, maka dia yang teroksidasi adalah air. Jadi sorry nih, ada 2 elektronnya. Nggak ada ya. Kalau oksidasi, semua penulisan di anoda itu elektronnya di kanan semua. Ya. Di sini di anoda karena oksidasi elektronnya di kanan. Ini. Elektronnya di kanan. 2H2O menjadi O2 plus 4H plus 4E. Ini harus dihafal. Kalau ini di kiri semua elektronnya. Nah, kalau saya biasanya di katoda nih, misalkan di katoda air. Nah, katoda itu kan berarti H2O menjadi H2 dan OH- gitu aja. Nah, kalau di anodanya air, berarti H2O menjadi O2 H gitu. Kalau di katoda ada hidrogen sama OH-. Kalau di anoda ada oksigen dan H+. Nanti tinggal setarain aja. Setarain. Ini O-nya berarti ini kita kalikan 2 biar O-nya di sini 2 gitu kan. Hanya jadi 4 di kiri, hanya di kanan 4. Muatannya di kiri 0, di kanan 0 negatif 2. Berarti di kiri kita tambah 2 elektron biar setara gitu. Nah, yang anoda biar setara, di sini oksigennya 2, kita kalikan 2, hidrogennya jadi 4 4H+. Di kiri 0, di kanan muatannya plus 4, berarti ini tambah 4 elektron. Gitu. Jadi itu perbedaan reaksi di katoda dan anoda. Kalau katoda reduksi air, kalau anoda oksidasi air. Nah, saya lanjutkan. Nah, bagaimana reaksinya kalau di anion itu anion halida? Kayak NaCl tuh kan anionnya Cl-. Nah, berarti polanya seperti ini, 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Jadi X-nya digantikan dengan golongan 7. Apa aja? FClBr- kalau Br ya berarti 2Br- menjadi Br2 plus 2 elektron. Kalau pakai I berarti 2I- menjadi I2 ditambah 2 elektron. Gitu.
Sedangkan kalau misalkan ion negatifnya O2 min, berarti reaksinya adalah oksidasi oksigen. O2 min menjadi O2 biar setara, dikali O-nya dikalikan 2, muatannya di kiri negatif 4, berarti disetarakan dengan di kanan ditambah 4 elektron. Seperti itu. Nah, itu kalau dia pakai elektrodanya inert. Kalau elektrodanya non-inert, berarti elektroda itu akan bereaksi. Misal, saya mau elektrolisis pakai elektroda Fe. Nah, Fe kan bukan CPTAU. Selain CPTAU, berarti Fe ini akan teroksidasi. Jadi langsung membuat oksidasi Fe, langsung Fe2 plus ditambah 2 elektron. Atau nanti pakainya Cu, langsung Cu2 plus ditambah 2 elektron. Atau nanti pakainya perak, argentum Ag, berarti oksidasi Ag. Ag plus ditambah 1 elektron. Nanti pakainya Zn, ya udah berarti Zn 2 plus 2 elektron. Jadi kebalikannya dari sini. Ya, kalau di katoda elektronnya di kiri, kalau di anoda elektronnya di kanan. Nah, ini untuk elektroda yang non-inert atau dia akan bereaksi. Jadi dia nggak peduli mau pakai anionnya OH- atau nanti Cl- atau SO42-, selama dia elektrodanya adalah non-inert, berarti nanti elektroda itu yang akan bereaksi. Kita langsung contoh ya, udah di screenshot bagannya dulu. Halo, udah di screenshot? Suara saya masih kedengeran nggak? Iya, Bu. Masih ya, masih kedengeran ya. Oke ya, contoh. Di buku paket halaman 84, yang nomor 24. Nah, tuliskan reaksi elektroda berikut dalam kurung elektroda grafit. Ya, elektroda grafit itu C, karbon. Jadi itu nama lain ya. Elektroda C atau karbon atau grafit. Nah, dia pakai elektroda C buat prakteknya. Gimana sih reaksinya kalau yang dielektrolisis adalah larutan NaCl. Nah, ini saya ajarin dulu gimana cara penulisannya. Pertama, biar gampang. Kamu ionisasi dulu larutannya. Di sini larutannya NaCl. Kalau diionisasi jadi apa? Ion apa dan ion apa? Na plus Cl-. Oke, Na plus dan Cl-. Setelah itu kamu tulis penulisan di katoda. Atau K boleh. Kamu tulis langsung K. Oke, tadi aturannya apa? Kalau di katoda, pertama kali lihat wujudnya, larutan atau lelehan. Di nomor 1, larutan atau lelehan? Larutan. Larutan NaCl. Berarti nanti kamu arahnya ke sini. Berarti kationnya nanti akan reduksi. Sekarang tugasnya kamu lihat kationnya siapa? Na. Na ini H plus bukan? Bukan. Golongan 1 bukan? Iya. Iya, berarti nulisnya ke segini. Nah, arahnya ini berarti yang kamu tulis 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 plus 2 OH-. Tuh, sampai sini paham? Penulisan di katoda. Paham? Sebenarnya ini akan gampang kalau kalian hafal ya. Kalau kalian nggak hafal ya nggak paham. Lanjut. Oke. Anoda itu yang dilihat apanya dulu? Prioritasnya. Elektroda. Ya, dia pakai elektroda apa nih? Inert atau non-inert? Sekarang di soal ini dia kasih elektrodanya C. Berarti inert atau non-inert? Inert. Berarti si C ini tidak bereaksi. Ya, si C ini tidak bereaksi. Terus yang bereaksi siapa? Berarti arahnya ke sini. Tidak bereaksi nih C.
berarti yang bereaksi adalah anion. Mengalami oksidasi. Nah, tugas kamu cari anionnya siapa di NaCl? Anionnya siapa? Anion. Celmin. Celmin, betul. Berarti dia halida. Berarti reaksinya menjadi 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Nah, udah kamu tulis. Berarti 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Nah, nanti sama. Kalau udah kamu tuliskan, ini elektronnya sama kan, berarti tinggal coret kali 1 kali 1. Nah, 2H2O plus 2Cl menjadi H2 plus Cl2 plus 2 OH-. Seperti itu. Itu jawaban yang A. Berarti yang A udah selesai. Jadi cara penulisannya seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Lagi ya. B. Larutan H2SO4. Nah, berarti kamu ionisasi dulu nih, biar tahu kation sama anionnya. H2SO4 kalau diionisasi menjadi 2H plus H+ ditambah O4 2-. Oke, berarti sekarang tulis di katoda. K. Oke, katoda. Nah, berarti di katodanya siapa? Kalau tadi dia larutan H2SO4. Ada yang bisa? Katodanya gimana reaksinya? Apa? Di katodanya gimana reaksinya? Yang ke H plus bukan, Bu? Ya, betul. Tadi wujudnya larutan. Jadi ke sini. Ya. Kemudian kationnya siapa? Kationnya H+. Sini ini udah tinggal nyalin. Berarti 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2. Gitu. Di anoda. Oke, di anoda. Berarti reaksinya yang mana? Di anoda. Elektrodenya nggak berubah ya. Tapi dia tetap pakai C. Sisa asam oksida. Iya, Sisa asam betul. Sisa asam oksida. Berarti 2H2O menjadi di sini O2 dan 4H+ plus 4 elektron. Itu udah. Tinggal kita samain. Berarti yang 2 elektron dikali 2, ini dikali 1. Ini nggak bisa saya pindahin ya, bentar. Oke, gitu. Nah, berarti 4H+ ditambah 2H2O menjadi 2H2 plus O2 plus 4H+. Nanti ini bisa dicoret, gitu. Tapi kalau saya sih selama kalian bisa menentukan katodenya siapa dan anodenya siapa dan benar, itu udah cukup. Gitu. Oke, lanjut. Sekarang yang C. Larutan Na2SO4. Jangan yang C deh, itu udah bisa. Yang E. Yang E. Yang E lelehan MgCl2. Oke. Diionisasi dulu. MgCl2 kalau diionisasi menjadi apa? Mg2 plus Plus dan 2Cl-. 2Cl-. Good. Nah, di katodanya bagaimana? Di katoda yang pertama dilihat wujudnya. Wujudnya tadi apa? Larutan apa lelehan? Lelehan. Lelehan, berarti langsung ke sini. Nah, lelehan langsung ke sini. Lelehan, kation akan mengalami reduksi. Nah, tadi kationnya siapa? Mg. Mg, berarti Mg akan mengalami reduksi. Gimana sih reduksi Mg? Coba.
Kasih tahu saya. Mg direduksi jadi apa? Mg2 plus 2 plus tambah 2M. 2 menjadi Mg. Mg. Kayak gitu, betul. Karena dia lelehan, jadi nggak peduli ya. Di lelehan itu nggak ada air, berarti ya udah langsung siapapun ion positif itu akan direduksi. Lanjut, sekarang yang anoda. Tadi elektrodnya sama, elektroda C, inert, tidak bereaksi. Berarti yang bereaksi adalah ion negatif. Bagaimana reaksinya di anoda? Nggak hafal ya? Belum hafal. Gimana reaksi di anoda? Berarti, halo? Anion Ya, halida. anion halida. Iya benar, kan Cl. MgCl2 kan? Berarti Cl. Ya udah. Itu berarti 2Cl min menjadi Cl2 plus 2 elektron. Udah, seperti itu. Bisa? Bisa nggak? Lagi ya. Yang F, lelehan Al2O3. Oke, ionisasi. Al2O3 itu gimana sih ionisasinya? Al muatannya berapa? 2 Al 3 plus 3 min. 3 ya plus. plus dong. Ditambah 3O 2 min. Iya, seperti itu. Atau kamu kali silang aja. Yang 3 ini buat Al, yang 2 ini buat O. Nah, ini kamu kalikan koefisiennya biar setara. Ya. Oke, lanjut katoda. Lelehan. Katoda. Jadi siapa yang bereaksi? Lelehan adalah, ingat aturannya. Lelehan adalah, kalau wujudnya lelehan berarti kation akan mengalami reduksi. Jadi langsung kamu reduksi kationnya. Di sini kationnya siapa? Al. Al, berarti langsung reduksi Al. Berarti Al3 plus ditambah 3 elektron. elektron menjadi Al. Al. Seperti itu. Lalu di anoda. Anoda tadi aturannya adalah elektroda. Tadi elektrodanya sama. Semuanya inert. Berarti dilihat ion negatif. Ion negatifnya adalah O. Kamu lihat kalau belum hafal. Di sini O. Kalau O2 min. Di sini kan O2 min ya. Gimana reaksinya berarti? Yang 2O min 2. Oh, jadi ke sini ya. Kita udah ngurutin dari sini ke sini. Berarti ini ke sini. Nah, 2O2 min menjadi O2 ditambah 4 elektron. Nah, ini selesai. Seperti itu. Jadi kalau penulisan elektrolisis itu memang harus hafal ya. Bagaimana penulisan di katoda maupun di anoda. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu mau tanya. Boleh. Misalnya kan yang tadi 2Cl min, Bu. Kan ada koefisiennya 2. Nah, itu koefisiennya di bawah apa enggak? Enggak, jadi bawahnya ion negatifnya aja. Oh, jadi kayak unsurnya doang gitu ya, Bu? Unsurnya doang. Kayak tadi nih 3O2 min kan yang dibawa, 3-nya nggak dibawa kan? Buat nyetarain doang itu. Buat nyetarain doang. Jadi yang dibawa ionnya saja. Bukan koefisiennya ya. Makasih, Bu. Oke. Coba lagi ya. Yang bawahnya tuh nomor 25. Nomor 25.
Coba tuliskan reaksi elektrolisis larutan CuSO4 elektroda bukan, dia pakai sendiri-sendiri ya, katoda. Nah, dia lebih detail nih soalnya. Katodanya dia mau Fe, anodanya dia mau Cu. Jadi kalau saya gambarkan, nah ini satu larutan. Ini larutan CuSO4. Kemudian ada 2 elektroda dicelupkan. Tadi katoda muatannya apa? Di kutub apa katoda? Negatif. Negatif ya. Nah, anggaplah ini negatif, ini positif, ini berarti Fe, nah ini Cu. Nah, bagaimana reaksi penulisannya di katoda dan di anoda? Nah, seperti tadi prinsipnya, di katoda dia tidak mementingkan elektroda, dia abaikan aja. Tapi dia mementingkan apa? Prioritasnya apa kalau penulisan di katoda? Larutan sama lelehan, betul. Nah, di sini baru penting nih. Nih, larutan. Ya, berarti Fe-nya gimana? Kamu abaikan. Abaikan saja. Jadi lihat aja yang penting dia larutan atau lelehan. Oke, kita lihat nih aturannya. Di katoda, larutan. Nah, dilihat kation. Kationnya siapa tadi? CuSO4. Kationnya siapa? Cu2+. Cu2+. Berarti dia masuk ke mana? H+? Bukan. Golongan 1 bukan? Bukan. 2A bukan? Bukan. Aluminium juga bukan. Mangan juga bukan. Maka Cu itu sendiri yang akan mengalami reduksi. Berarti tadi ya awalnya kan tulisin dulu boleh. Tapi kalau nggak ditulis juga nggak apa-apa sih. Saya udah tahu Bu ion positifnya siapa gitu ya. Udah nggak apa-apa. Ini supaya tahu aja ion positifnya siapa. Nah, si Cu. Maka Cu itu sendiri langsung mengalami reduksi. Oke, lanjut. Di anoda. Nah, di anoda baru nih kepake. Anodanya adalah Cu. Anodanya adalah Cu. Cu itu inert gak? Cu inert gak? Enggak. Enggak. Bereaksi enggak? Reaksi. Reaksi. Berarti kamu langsung reaksikan. Cu menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron. Udah selesai gitu. Sampai katoda dan anoda aja ya. Kalau saya sih nggak usah sampai akhir. Jadi cukup kalian bisa menentukan siapa katoda, siapa anoda. Oke, sampai sini udah paham? Bu, berarti SO42-nya nggak kepake ya? Tuh, SO4-nya nggak kepake. Karena dia prioritasnya adalah elektroda. Kalau di katoda, elektrodanya nggak kepake. Karena dia prioritasnya adalah wujudnya, larutan atau lelehan. Ya, berarti SO42-nya nggak kepake. Karena sebelum SO42-nya bereaksi, nih ibaratnya dia SO42- tuh masih ada di hierarki paling bawah. Yang pertama tuh dilihat dulu inert atau tidak inert. Kalau dia emang bereaksi, dia langsung tanpa peduli siapa ion negatifnya. Seperti itu. Oke? Ada lagi yang mau nanya? Gitu ya. Nah, untuk reaksi sampai situ aja. Yang mau nanya dulu nggak? Jadi kalau yang penting kalau reaksi itu dihafal ya. Harus hafal reaksinya. Kalau yang terlibat SO42- siapa yang bereaksi. Kalau yang terlibat Cl- siapa. Kalau elektrodanya platinum, jadi apa, gimana reaksinya. Nah, itu kalian harus pahami ya. Oke, itu untuk reaksi. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya langsung ke hukum Faraday. Ya,
Yang di bawahnya itu halaman 84, hukum Faraday. Nah, kalau di fisika ada nggak sih hukum Faraday? Ada nggak? Saya nggak tahu soalnya kalau di fisika. Ada? Ada nggak, yuk? Saya pernah dengar tapi kan belum dipelajarin deh. Belum dipelajari ya. Jadi, Nggak tahu deh. hukum Faraday kalau di kimia ini banyak kok rumusnya. Ada 2. Yang pertama, hukum Faraday 1. Nah, itu kamu sambil lihat buku paketnya ya. Hukum Faraday itu, ya, massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik. Ya, jadi makin besar dayanya, maka massanya semakin banyak. Massa tuh yang mana sih, Bu? Jadi maksudnya gini, di katoda ini kan dari aqueous menjadi solid ya. Dari ion menjadi padatan. Berarti nanti di katodanya itu berarti gitu ya. Nah, katoda negatif, anoda positif. Jadi nanti dia ada endapan di sini. Di katoda. Nah, makin besar dayanya, makin besar voltasenya pada power supply, itu nanti endapannya makin banyak. Nah, itu ada hukumnya, hukum Faraday. Sedangkan di anoda, Cu-nya terkikis dari solid ke aqueous. Jadi nanti ini akan berkurang nih. Nah, ini akan berkurang. Tuh, nanti dia kalau ditimbang masanya akan terkikis. Ya. Nah, berapa massa yang mengendap di katoda itu dihitung menggunakan hukum Faraday. Ya, di sini ada 2, kayaknya. Oke, kesimpulannya langsung yang paling bawah. Nah, jadi persamaan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut gitu ya. Yang W sama dengan I kali T per 96.500 kali ME. ME adalah massa ekuivalen. Jadi kalau saya langsung aja. Jadi rumusnya untuk hukum Faraday 1, W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Nah, kalau di buku kalian, E itu namanya ME, ekuivalen, tapi sama. E ini apa sih, Bu? W ini adalah massanya. Ini adalah massa. Jadi endapannya itu berapa dalam gram. E adalah di sini massa ekuivalen. I ini adalah kuat arus dalam satuan ampere. Terus T ini adalah waktu dalam satuan sekon. Ya, per 96.500 itu sudah rumusnya. Nah, kalau dijabarkan lagi, W sama dengan, nah ini E-nya saya jabarkan. E itu rumusnya adalah AR per muatan. Atau berbilas sama aja ya. Per muatan, berarti ini ion positif ya. Pokoknya yang terlibat di Faraday itu ion positif. Tempat terjadinya endapan ini selalu di ion positif di katoda. Selalu di katoda. Nah, dikalikan I, dikalikan T per 96.500. Nah, ini saya jabarkan E-nya. Nah, contoh ya, lihat di buku paket sebelahnya halaman 85. Udah dilihat nak nomor 27? Udah? Nomor 27 sudah? Dan Bu, Ya. Hitung massa perak yang dapat dibebaskan oleh arus 10 ampere yang dialirkan selama 5 menit ke dalam larutan AgNO3. ArAg 108. Nah, dia kan menanyakan massa. Ya, berarti kamu langsung connect. Oh, ini dia pakai rumus hukum Faraday 1. Nah, kamu analisis dulu apa aja yang diketahui sama 10 ampere itu apa? Arus listrik. Arus listrik. I-nya 10 ampere. Dialirkan selama 5 menit. Itu apanya? Waktu. T-nya 5 menit. Tapi harus kamu konversi sekon. Berarti? Kali 60 ya? Dengan 300 sekon. Terus, ke dalam larutan AgNO3. Nah, kamu ionisasi deh. AgNO3. Apa hasilnya? Ag, muatannya apa? Plus NO3? NO3 min. Oke, NO3 min, betul.
Udah diketahui ARAG sama dengan 108. Ya udah, jawab. Berarti hitung massa. Berarti langsung kamu masukin W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Nah, E itu berarti kan AR per muatan. Nah, berarti ini AR-nya ARAG. Jadi selalu positif ya. Negatifnya nggak dihiraukan di sini, jangan dihiraukan. Dihiraukan saja maksudnya. ARAG per muatan kali I kali T per 96.500. Sorry. Saya lanjutkan. Nah, ARAG-nya berapa? 108. 108, betul. Berarti 108 per muatan AG itu berapa? 1, 2, 3, dan seterusnya berapa muatannya? 1, betul. Jadi langsung, kalau misalkan MG 2 plus ya berarti muatannya 2. Kalau AL 3 plus ya berarti muatannya 3. Kayak gitu, paham? Paham? Oke. Kali I, tinggal masukin aja I-nya 10 ampere, kali T-nya 300 sekon per 96.500. Udah, nanti hasilnya berapa? Itu jawabannya. Seperti itu. Bisa dipahami? Hitung deh sampai akhir. Berapa? 108 dikali 10 dikali 300. Berapa? Udah ketemu? 3,3575. Berarti WAG, nah ini pasti massa yang endap di katode. Di katode itu ada AG. WAG berarti 3,36. Gitu jawabannya ya. Nah, untuk nomor 28, jadi pahami dulu, ada yang mau nanya dulu nggak sampai sini? Yang mau ditanyakan dulu? Enggak? Nah, untuk nomor 28 itu sama. Aluminium diperoleh dari elektrolisis lelehan Al2O3. Berapa aluminium yang dapat diperoleh setiap jam jika digunakan arus 100 ampere? Ya, sama aja, masukkan ke rumus ke ini. Sama dengan EIT per 96.500. Nanti yang ditanya adalah apa? Kalau nomor 28 yang ditanya apa? Massa ya. Massa juga berarti berapa aluminium yang dapat diperoleh, berarti yang ditanya W. Massanya. Yuk, nomor 28. Apa yang diketahui? Halo? Diketahui apa? Kuat arus. Nah, kuat arus. Boleh. Berarti I-nya sama dengan 100. Kemudian AR-nya AL. Sama dengan 27. Ya. Lelehan Al2O3. Kalau dionisasi menjadi Al3 plus tambah O2 min. Kayak gitu kan. Ion-ionnya. Biar setara berarti ini kalikan 2. Ini dikalikan 3. Kemudian yang ditanyakan adalah W. Massa. Berapa aluminium yang didapat? Berarti massa Al. Nah, berarti kamu harus pakai hukum Faraday 1. Berarti W Al sama dengan E Al kali I kali T per 96.5. Berarti Al per muatannya Al
dikali I kali T per 96.500. AL-nya berapa? AR aluminium. 27. Muatannya AL berapa? 2. 3. 3. Betul. Jadi lihat aja ion ya. Saya bilang tadi, koefisiennya nggak usah dibawa. Ya. Dibagi 3. Kali I-nya 100 ampere. T-nya diketahui nggak? Setiap jam. Iya, Bu. Oke, sorry. Setiap jam. Berarti T-nya adalah 1 jam. 1 jam berapa detik? 1.600. Berarti ini 36 per 96.500. Ini bisa ya? 9. Udah hitung. 9 kali 100 kali 3.600 dibagi 96.500. Sama nggak? Coba nanti dicek ya. 33,575. Sama nggak? Ya, Bu. Ya, sama. Nah, seperti itu. Ya, untuk penggunaan hukum Faraday 1. Gitu. Jadi, tinggal masukin rumus saja. Nah, mungkin nanti di soal kamu menemukan kuat arusnya satuannya Faraday. Ya. Terus gimana, Bu? Sedangkan di sini satuannya ampere. Faraday itu rumusnya adalah I kali T per 96.500. Ini rumus Faraday. Nah, ini tuh Faraday. Rumus Faraday. Nah, berarti nanti kalau yang ditanya massa, sedangkan kuat arusnya itu dalam satuan Faraday, misalkan dialirkan kuat arus sebesar 5 Faraday untuk mengelektrolisis larutan asam sulfat. Nah, berarti kan itu kuat arusnya dalam satuan Faraday. Nanti rumusnya langsung sama dengan E kali F. Langsung. Karena Faraday itu sudah mencakup I kali T per 96.500. Tapi kalau kuat arusnya dalam ampere ya mau nggak mau kamu jabarkan dulu. I kali T per 96.500. Gitu. Jadi kalau diketahui dalam Faraday langsung E kali F. Atau kalau dijabarkan W sama dengan R per muatan dikalikan dengan F. Langsung berapa Faraday kali 5 berarti langsung AR per muatannya berapa kali 5. Lebih cepat kalau diketahuinya dalam satuan Faraday kuat arusnya. Itu. Nah, selain itu, di hukum Faraday 2, itu hukum Faraday 1 ya, rumusnya ingat-ingat, dicatat, di screenshot, disalin. Di hukum Faraday 2, rumusnya sederhana. Hukum Faraday 2, itu dia menggunakan 2 larutan atau lebih. Ya, jadi dia bentuknya gini nih kalau di praktek ya. Nah, ini elektroda nih. Ini elektroda. Ini elektroda. Ini elektroda. Ini elektroda. Ini juga ada, misalkan pakai 3 larutan gitu. Ini elektroda. Ini elektroda ini pakai larutan yang beda-beda, misalkan. Elektroda yang juga beda-beda. Nah, ini begini, pakai capit buahnya dihubungkan begini. Nah, ini power supply. Gitu dia. Hukum Faraday 2 itu lebih dari 1 larutan. Kalau hukum Faraday 1 dia pakainya 1. Dari tadi ini cuma pakai agen O3 doang. Ya, cuma pakai agen O3 doang. Terus di sini di soal ini dia cuma pakai Al2O3. Cuma pakai 1 jenis larutan. Nah, di hukum Faraday 2 dia pakai lebih dari 1. Dia pakai 2 atau 3 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan mencari masanya itu ada di halaman 85. Ya. Massa 1 banding massa 2 sama dengan ini E1 banding E2. Jadi saya tulisin ini ya, W1, W itu massa, W2 sama dengan E1, E2. Itu caranya. Ya, jadi dibandingkan nanti bikin perbandingan atau bisa pakai ME kalau di sini pakainya ME. Tapi sama aja sih ya. Contoh soalnya ada di bawahnya nih. Sejumlah arus listrik dapat mengendapkan
0,54 gram aluminium dari lelehan aluminium oksida Al2O3. Jika arus listrik yang sama dialirkan ke dalam larutan tembaga 2 sulfat, berapa gram tembaga? Nah, berarti ini pakai dua larutan. Ada Al dalam Al2O3 dan ada Cu dalam CuSO4. Jadi kamu bikin perbandingan, berarti WAL banding WCU sama dengan E-nya Al banding E-nya Cu. Itu. Nah, itu caranya ada di belakang. Jadi tinggal masuk-masukkan aja biasa, matematika biasa. Udah selesai pembahasannya untuk reaksi elektrolisis dan hukum Faraday. Nanti saya kasih tugas ya untuk elektrolisis. Mungkin nanti sekalian sama voltanya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini sebelum saya tutup? Ada ya? Cukup? Nggak ada ya? Ya udah saya absen. Ini pas satu pendiam banget ya hari ini ya. Ada apa nih? Antara bingung, belum sarapan, atau puyeng, banyak hafalan jadinya. Oke, Abrar? Belum makan, Bu. Belum makan, makan dulu lah. Adinda? Iya, Bu, puyeng. Puyeng ya, yuk. Adinda? Hadir, Bu. Oke, nggak apa-apa ya, puyeng artinya kamu berpikir yuk. Alfarel? Hadir, Bu. Almatin? Al? Isi Al kemana, Raha? Mana nih Al? 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 Tidur nih ya. Anissa? Anissa? Anissa Nazila? Anissa? Nggak ada ya? Akil? Nggak ada. Aura? Hadir, Bu. Oh, Akil ada. Masya Allah. Akil, kamu dari mana aja? Akil? Hei, Di sana, Bu. mana aja kamu? Di mana, Bu? Hah? Nggak kemana-mana? Kok ngerjain tugas kalau nggak kemana-mana? Tugas 1 belum? Belum. Tugas 2 belum. Tugas 3 nggak ada tugas 3. Oh, ini tugas 3 ya harusnya ya. Redox. Tugas 2 belum. Kamu sama Syakila. Selesaikan, Kil? Oke? Kil? Ya, Bu. Iya. Aura ada tadi ya. Zahra? Hadir, Bu. Bea? Hadir, Bu. Danisi? Hadir, Bu. Anin? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Fabiola? Hadir, Bu. Fadilah? Hadir, Bu. Faiz? Hadir, Bu. Fajar? Hadir, Bu. Febriana? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Gabriel? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Yu? Hadir, Bu. Reki? Hadir, Bu. Mutiara? Hadir, Bu. Natalia? Hadir, Bu. Taha? Hadir, Bu. Hadir. Rizky Septiana? Hadir, Bu. Syakila? Nggak ada. Tamalia? Hadir, Bu. Sarah? Hadir, Bu. Dia? Hadir, Bu. Ya, terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini. Nanti akan saya share rekamannya. Kemudian dipantau aja GCR-nya. Nanti akan saya share tugasnya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih, Bu.